Saya Darmawanto Wiseso, Prodi PGSD, mahasiswa semester 5. Selamat datang di video saya yang akan membahas mengenai manajemen pendidikan. Apa itu manajemen pendidikan dan mengapa sangat penting bagi lembaga pendidikan? Mari kita pelajari bersama-sama. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif, efisien, dan relevan. Beberapa ahli memberikan definisi seperti Sutisna. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan agar efektif dan efisien. Kemudian, menurut Terry, manajemen pendidikan adalah proses pencapaian tujuan pendidikan melalui koordinasi kegiatan dan sumber daya pendidikan. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ada lagi menurut Hadari Nawawi, manajemen pendidikan adalah usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Sekarang kita menuju ke fungsinya. Manajemen pendidikan memiliki 4 fungsi. Yang pertama, perencanaan atau planning. Menentukan tujuan pendidikan yang jelas, membuat strategi dan kebijakan untuk mencapainya. Contohnya adalah menyusun program kerja tahunan sekolah. Yang kedua, pengorganisasian. Membentuk struktur organisasi yang mendukung tujuan pendidikan. Membagi tugas secara jelas kepada guru dan staf. Misalnya, menunjukkan kepala bidang kurikulum atau koordinator ekstrakurikuler. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, penggerakan. Penggerakan memotivasi tenaga pendidik dan peserta didik. Memberikan arahan yang sesuai dengan visi dan misi sekolah. Sekarang yang terakhir yaitu yang keempat, pengawasan, yaitu mengevaluasi program pendidikan yang telah berjalan, mengambil tindakan jika ada penyimpangan dari rencana awal. Manfaat manajemen pendidikan. Sekarang kita memasuki manfaat manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan memberikan banyak manfaat, seperti efisiensi penggunaan sumber daya, membantu mengoptimalkan tenaga kerja, dana, dan fasilitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang lebih baik, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian meningkatkan produktivitas guru dan siswa. Guru dapat fokus pada pengajaran dan lebih termotivasi. Pengambilan keputusan yang tepat. Data yang terkelola dengan baik mendukung keputusan yang efektif. Kemudian, pencapaian tujuan pendidikan. Membantu sekolah mencapai target-target yang telah direncanakan. Praktik manajemen pendidikan di sekolah. Manajemen pendidikan di sekolah diterapkan melalui berbagai aspek, antara lain yang pertama, manajemen kurikulum. Mengembangkan kurikulum
yang relevan dengan kebutuhan siswa, menyesuaikan pembelajaran dengan standar nasional dan global. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia, mengelola perekrutan, pelatihan, dan pengembangan guru serta staf. Sekarang yang ketiga, manajemen keuangan. Tentunya manajemen keuangan ini sangat penting. Merencanakan anggaran yang transparan, mengalokasikan dana untuk keperluan prioritas seperti fasilitas atau pelatihan. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana, menyediakan fasilitas belajar yang memadai, melakukan pemeliharaan fasilitas seperti laboratorium dan perpustakaan. Sekarang yang kelima, manajemen hubungan dengan masyarakat atau bisa dikatakan humas, menjalin hubungan baik dengan orang tua dan masyarakat sekitar, melibatkan komunitas dalam mendukung program sekolah. Yang keenam, manajemen kesiswaan, mengelola data siswa mulai dari pendaftaran hingga prestasi, membentuk kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan potensi siswa. Contoh praktik manajemen pendidikan sekolah. Berikut adalah contoh konkret praktik manajemen pendidikan. Yang pertama, penerapan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Kepala sekolah diberi wewenang untuk mengambil keputusan sesuai kebutuhan sekolah. Guru dan masyarakat dilibatkan dalam menyusun program kerja. Kedua, pemanfaatan teknologi, implementasi e-learning dan sistem informasi manajemen sekolah (SMS). Yang ketiga, kegiatan supervisi pendidikan. Kepala sekolah memonitor pembelajaran secara rutin dan memberikan umpan balik kepada guru. Kemudian yang keempat, pengelolaan ekstrakurikuler, mengembangkan klub sains, olahraga, dan seni sesuai minat siswa. Setelah itu ternyata yang terakhir. Sekarang bagian penutup. Manajemen pendidikan adalah kunci keberhasilan lembaga pendidikan. Dengan pengelolaan yang baik, kita tidak hanya membangun kualitas akademik, tetapi juga karakter, keterampilan, sosial, dan moral siswa untuk masa depan yang lebih baik. Manajemen pendidikan membangun generasi unggul. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan, harap dimaklumi karena manusia bukan nabi, boy. Terima kasih.